main-main yo main-main, kerja yo kerja. Yo intine main-main sambil kerja, aja main-main ora kerja. Halo geng, balik mana neng channelku, neng channel gabut, channel ketidakjelasan. Apa meneh lagane Sigit Pras. Saiki aku wis sampe koncoku iki lagi mulai teko Jepang. Hari ini wis mulai teko Jepang. Mulai tanggal berapa? Februari tanggal 20. Jadi mulai Februari berarti pas lagi musim-musim virus ya wabah. Tapi ning Jakarta kurang ono, isih saiki leh. Tapi pas ke terbang ya disemprot-semprot ta? Enggak. Cuman kei surat kon kek sehat apa ora. Surat kesehatan ya. Jadi lagi harus berbagi cerita tentang kehidupannya di Jepang ya. Ning Jepang berapa tahun nih Jepang? 3 tahun pas. Ning Jepang 3 tahun ya. Ning kono ya apa ya? Yo dibilang main-main ya main-main, kerja ya kerja. Jadi cari pengalaman lah. Ya cari pengalaman hidup. Main-main ya main-main, kerja ya kerja. Yo intine main-main sambil kerja, aja main-main ora kerja. Engko ora kebayaran ya ora. Iya. Orang Jepang iki piye ceritane? Apa nyasar apa piye kan ora ngerti kan istilahnya wong awam. Itu piye? Awal-awale ta? Iya, awal-awale. Kan prosedur perusahaan kan wis diproses kan karo Jepange. Nah, dadi awak dhewe iki tinggal anut ngono lho. Oh, berarti intinya itu semua udah dipersiapkan. Jadi buat para kalian ya kan yang pengen ke Jepang kan ada perusahaannya sendiri dan untuk masuk perusahaan gue yang seleksi nih yo. Nah, seleksinya itu yang ini. Neng bahasa Jawa ya. Iya bahasa Jawa. Jawa dhewe lek. Iya santai. Seleksinya pertama itu pas nih sekolahan kan lulus kan. Lah itu kan ono wong Jepange seleksi arek-arek pelayaran. Lah dalam seleksi itu enggak langsung diterima. Dalam ada tahap-tahapnya. 1 fisik, ya kan? Fisik. 1 fisik. 2 kesehatan. 2 kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga keluarga juga mendukung. Nah, keluarga juga mendukung. Doa orang tua pastinya yo. Yang keempat yakin dalam menjalankan sebuah mengejar cita-cita. Jadi menjalankan sebuah cita-cita yang mulia, bijaksana dan tentram-tentram. Jadi sedikit cerita ya. Jadi Mas Wawan ki geben SMP ini ambil aku. Yo sak kelas, yo apa-apa bareng tapi yo ora sampai kumpul kebun ora sampai. Aja salah tafsir. Terus pas SMK pisah dene yo padha ning Tuban, yo padha pelayarannya SMK cuma beda institusi lah Mas ya. Terus dene iki ambil prodi apa sih ngono? mesin kemiskinan. Iya, pokoknya tentang teknika lah. Jadi setelah lulus dari sana, dan kan tes yo. Para tes kehamilan. Gak lah. Oh, pikir tes kehamilan kan? Iya bidan kan. Jadi tes untuk mengikuti seleksi penerimaan magang ya di Jepang. Dan alhamdulillah diterima. Terus pas neng kono ki kerjane ku piye Mas? Nah, kalau ning kene iki jaring, yo ngelaut, nyari ikan. Nyari ikan, kapal-kapal jaring. Kalau di Rembang ini banyak juga ya. Banyak ya seperti kapal kursus iya, sini. Cuma di sana kan lebih internasional. Istilahnya kan lebih apa ya? Akeh lah bayarannya. Dia kan pakai itu mesin, enggak pakai alat. Oh, jadi kalau di sini sendiri itu kan masih secara manual dengan tenaga kita kan ya manusia. Kalau di sana itu udah secara otomatis semua. Pakai mesin semua di sana. Itu tapi kerjanya juga per hari kayak di sini atau? Iya per hari. Kayak berangkat jam 5 subuh ya. Pulangnya jam 4 sore, jam 5 sore. Lama-lamanya jam 6 lah, jam 6 sore. Oh ya, kalau malam udah nyantai di kamar. Kalau malam
Kalau malam nyantai di kamar. Di kamar itu ngapain ya? Aku juga ngerti masalah itu. Itu rasanya dewe, nggak perlu dibuka. Ya kebanyakan main HP lah. Ya, kebanyakan main HP, bukan main yang lain-lain ya. Istirahat. Di garis bawahi kebanyakan main HP. Ning HP ono opo? Ya dimaino. Ya main game lah kayak gitu. Tapi untuk sistem pembayarannya, gajinya itu per bulan atau per hari bagi hasil atau per bulan. Jadi apa pendapatannya itu per bulan ya, itu udah pasti ya. Tapi masih ada yang lain-lain. Ya ceperan lah. Terus gini Mas Wawan, kan sekarang kan udah musim seleksi ya, penerimaannya kan buat anak-anak Indonesia buat magang ke sana, terutama yang di lulusan SMK ya, yang pelayaran itu. Motivasi apa sih buat adik-adik kita loh, biar mereka itu termotivasi, biar mereka itu semangat dalam mencapai cita-cita itu? Yang pertama. Yang pertama itu fisik ya. Orang Jepang itu suka kamu itu fisiknya itu kuat, tenaganya ada, orang Jepang suka. 2, kamu sehat, jasmani dan rohaninya itu sehatnya itu walafiat lah, pokoknya itu sehat. Kamu ada panu aja gak mau diterima loh men. Makanya ini jaga terus kesehatan ini. Yang ketiga, restu orang tuanya ini harus ada ya. Kalau kamu berjuang terus, berjuang tanpa ada restu orang tua sama aja nol hasilnya, gak bakal berhasil. Nol. Nah, yang terakhir ya, kamu usaha tapi tidak diiringi dengan doa, sama aja bohong. Ya, sama kayak gini ya, kamu melakukan suatu hal ya kan, tapi kamu tidak ada rasa terima kasih kepada yang Maha Kuasa kan, sama aja kamu sombong sama yang Maha Kuasa. Jadi intinya buat adik-adikku, kanca-kancaku kabeh sing arep pengen kono, terutama itu jaga kesehatan ya, kondisi kita pokoknya, dan terutama itu jangan lupa berdoa dan berusaha, dan selalu mohon restu kepada orang tua. Ya gini Mas Wawan, kan udah 3 tahun nih di Jepang. Pengalaman apa sih yang nggak pernah bisa dilupakan? Pengalaman baik, pengalaman buruk selama di Jepang itu seperti apa sih? Paling buruk nggak bisa bahasa, dimarahin beneran saya. Contohnya ya, Hanma kan, kalau bahasa Jepang Hanma itu kan palu kan. Palu tuh. Saya waktu itu belum tahu kata kerjanya, buat kerja itu belum tahu itu apa kayak gitu kan. Saya ambilin apa? Gunting kan jauh kan, gunting sama palu kan jauh kan. Ini apa yang namanya kan, dimarahin habis-habisan. Saya diem, namanya salah kan ya. Nah, buat pengalaman aja, bahasa lebih penting loh. Kamu bisa bahasa, bisa bekerja. Kamu bisa bekerja, gak bisa bahasa, kamu aja gak bisa apa-apa. Itu men, pokoknya ngeten. Jadi istilahnya tuh dari segi semuanya mental benar. Mental harus kuat. Jadi kalau kayak istilahnya kan, kalau dari SMK biasanya didikannya kan itu, kalau mungkin dimarahin di apa itu bukan ada tujuan niat jelek-jelek, tapi untuk ini melatih mental kita, untuk ketahanan mental kita. Jadi mental itu yang sangat penting, karena di dunia kerja itu mental sangat utama ya. Kalau dengan cerita Mas Darmawan tadi, kalau dia dibentak itu mentalnya nggak kuat, otomatis dia minta pulang, ya kan? Banyak kayak gitu. Banyak yang minta pulang. Jadi mental. Jadi kalau kita dibentak, diginiin, janganlah kayak ngadu ke orang tua apa. Jadi ini buat melatih mental kita, ini untuk kepentingan kita pada saat kerja gitu ya. Tapi disakitin sama wanita itu biar sekuat-kuatnya mental dia, tapi kalau disakitin nangis juga. Seperti Hello Kitty. Hatinya jadi pecah retak. Kamu setangguh-tangguhnya laki-laki, tapi kalau kamu lagi dimarahin sama yang kamu sayangin, pasti kamu terasa sedih. Bener gak kata-kata? Ya itu malah curhat kan. Tapi selama 3 tahun tuh pencapaian apa yang udah bisa, istilahnya dulu waktu sekolah pengen beli inilah, terus sekarang bisa beli itu ya, dari hasil kerja sendiri ya. Ya contohnya ya alhamdulillah bisa membebankan ekonomi orang tua, meringankan beban ekonomi orang tua, jadi bisa membantu orang tua itu.
Itu kan tujuan anaknya ya. Jadi ketika kita masih sekolah, tugas seorang orang tua adalah membiayai kita, mencukupi kebutuhan kita. Tapi di saat kita udah kerja, kita gantian. Jadi bukan berarti gantian itu terus membayar dulu. Gak bakal cukup kamu biaya. Dulu orang tua membiayai sekolah kita habis segini, terus kita kerja ngasih segini, terus bilang udah lunas apa, itu enggak. Karena apa? Karena kasih seorang orang tua itu sepanjang masa, tapi belum tentu dari kita ini bisa membalas atau juga sepanjang masa, itu belum tentu. Jadi istilahnya pokoknya ngeten. Kamu yang di luar sana masih berani sama orang tua, cepatlah bertobat. Soalnya apa, orang tua itu doanya sangat manjur lah kalau istilah orang Jawa. Kamu sekaya-kayanya kamu, tapi kamu masih punya rasa sakit hati sama orang tua, sia-sia menurut saya sih. Kamu bahagia sama pasanganmu, tapi orang tuamu sengsara, sama aja bohong kan? Iya bang. Mending sederhana, orang tua senang, orang-orang terdekat kita juga senang, itu lebih manjur. Ngeten, pokoknya ngeten. Tapi sekarang udah bahagia ya? Alhamdulillah lah, bisa merasakan jerih payah saya sendiri sih. Tapi kalau ini statusnya nih udah punya istri anak satu nih. Oh, masih berjaga. Masih berjaga. Masih nyantai lah. Oh iya. Di KTP-nya masih berjaga ya? Iya. Semuanya status juga masih nyantai. Nyantai. Tapi terburu-buru. Kita masih menikmati masa-masa muda lah. Ntar kalau udah nikah, kalau saya udahlah jangan pergi lagi gitu. Mumpung masih muda, kita harus berkelana kemana-mana kan. Jiwa-jiwa pelaut itu nggak ada rasa saya harus di rumah, harus mendapat orang tua, itu cewek. Karena pelaut yang hebat itu tidak tercipta oleh ombak yang tenang. Jadi istilahnya kan jadi ingat satu hal, Papa Pelaut pernah berkata ya kan, tidak masalah seberapa besar rasa sakitmu, ya kan, suatu hari kamu akan menyadari bahwa penderitaan dan rasa sakitmu di masa lalu, hidupmu menjadi lebih baik. Saya Sigit, saya Muhammad Darmawan, salam ngeten, salam pelaut. Terima kasih udah nonton di channel Ketidakjelasan, channel Gabut, channel Hoya. Jangan lupa. Pokoknya ono neneng Sigit Prasy. Bagi kalian yang belum subscribe, yo nanti subscribe. Sekarang juga. Ya, sekarang juga. Jangan lupa Subscribe, komen dan share. Komen, like juga. Kalau mau tanya-tanya, sharing-sharing lah tentang pengalaman di Jepang itu gimana Pak, kalian bisa komen di bawah ini. Terus kalau mau ada yang ditanyakan juga bisa komen di bawah ini. Nanti kalau ada waktu lain, kita masih diberi kesehatan, kita akan jawabnya. Terima kasih, salam terus laut.